Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Muhafiz Channel. Sahabat YouTuber sekalian, janganlah kita tertipu oleh setan dengan membangga-banggakan amalan kita. Jabir berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke surga oleh amalannya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Sesungguhnya bukan hanya amalan yang menentukan masuk surga atau nerakanya kita kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memasukkan manusia ke surga karena rahmatnya. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memasukkan manusia ke surga. Tidak juga aku, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ada riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami, lalu bersabda, baru saja kekasihku malaikat Jibril keluar dariku, di mana dia memberitahu, wahai Muhammad, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun di atas gunung yang berada di tengah laut, yang lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. Sedangkan jarak laut tersebut masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 parsah. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Airnya sangat segar mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki gunung. Di samping itu, Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang untuk dia makan setiap harinya. Jika hari menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dimakan. Kemudian mengerjakan salat. Ia berdoa kepada Allah jika waktu ajal tiba agar dia diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan mohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Jibril melanjutkan, maka Allah benar-benar melakukan demikian, sehingga kami melewatinya ketika kami turun dan naik. Dan kita mendapatkan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, lalu dihadapkan ke hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masuklah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu membantah, ya Rabbi, masukkan aku ke surga karena perbuatanku atau amalku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba tersebut membantah lagi, ya Rabbi, masukkan aku ke surga karena amalanku. Maka Allah memerintahkan para malaikat, cobalah kalian timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Maka ia dapati bahwa kenikmatan penglihatan saja lebih berat dibandingkan ibadahnya selama 500 tahun. Belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. Maka Allah berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka. Kemudian ia diseret ke dalam neraka. Hamba itu lalu berkata, ya Rabbi, benar aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Masukkanlah aku ke dalam surgamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi di hadapan Allah. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, engkau ya Rabbi. Allah bertanya, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin? Di samping itu semua, memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud. Lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali.
dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, Engkau ya Rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Jibril alaihissalam melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu, maka kita harus taat pada Allah. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Sehingga ketaatan kita itu yang menyebabkan rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.